107 Kitabul Janaiz bab menjelaskan tentang janaiz jenazah. Hadisnya nomor 559. Padahal kalau kita lihat lagi keutamaan membaca dari surah Yasin itu banyak. Bahkan disampaikan oleh Waqala al-Hafidh Abu Ya'la, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Kata Nabi, siapa saja orang yang membaca surah Yasin, bahkan perintahnya setiap malam. Hadisnya itu setiap malam, bukan malam Jumat doang. Orang yang membaca surah Yasin setiap malamnya asbaha maghfuran lahu, pagi harinya dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang setiap malamnya membaca surah Yasin atau membaca surat At-Tuhan, di malam hari dibaca, maka pagi harinya dosanya diampuni oleh Allah Subhanallah. Jil Al-Azim juz 6 tersebut adalah baik. Komentar yang kedua Ibnu Katsir, beliau mengatakan walihada qala ba'dul ulama. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan min khasaisi hadhihi surati. Jadi di antara keistimewaan surat Yasin ini, kata Ibnu Katsir, annaha la taqra'u inda amrin asir. Sesungguhnya tidaklah surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang sulit illa yasalahullahu ta'ala, melainkan Allah akan memudahkan urusan tersebut. Barang siapa yang dia memperbanyak mengingat kematian, akroma bisalasati asya'a, maka Allah akan memuliakan dengan 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Takjilun taubati. Yang pertama, bahwa dia akan selalu menyegerakan taubatnya. Jadi dengan mengingat kematian ini, kita bisa bahkan akan terus menyegerakan taubat kita. Jadi tidak nengkek-nengkek taubatnya itu, disegerakan, ya. Seperti itu, masya Allah, menyegerakan taubat. Maka dalam surah tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, seruan Allah terhadap orang beriman, tubu, bertobatlah kalian ilallah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Bagaimana cara taubat yang sesungguhnya? Pertama, menyesal. Yang kedua, tidak akan melakukannya lagi. Yang ketiga, ikuti perbuatan dosa tadi dengan perbuatan baik. Jadi ketika kita sudah melakukan keburukan, maka langsung kita lakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Maka ini bukti tanda taubatan nasuh. Jadi menyesal, tidak akan mengulanginya lagi, meninggalkan kemaksiatan tersebut, lalu ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Banyak mengingat kematian, dia akan menerima hati, maksudnya menerima sesuatu atau pemberian-pemberian dari Allah dengan sepenuh hati. Maknanya tidak merasa apa? Tidak merasa bahwa dirinya itu kekurangan, enggak. Jadi qanaah, menerima terhadap pemberian Allah, ya, walaupun misalkan pemberian itu sedikit. Wa nasyadul ibadah, dia akan semangat dalam ibadah. Jadi semangat dalam ibadah itu pasti akan ada di saat kita terus melihat kematian tersebut. Mendengar suara azan, berarti itu sudah ada panggilan untuk sholat. Maka segerakan sholat dulu. Maka dia akan dihukum dengan 3 perkara.
Sekarang orang yang melupakan kematian, maka dia akan dihukum dengan 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Taswifut taubati, dia akan menunda-nunda taubatnya. Jadi menghindar, merasa bahwa kita masih muda atau merasa masih sehat, ntar deh tobat mah. Jangan. Seorang pakar tasawuf namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ini seorang pakar tasawuf. Beliau menyatakan bahwa wa amal alifu fa innahu yazkurul mauta daiman. Jadi orang-orang yang dikatakan sudah makrifat, makrifat itu apa? Mengenal Allah. Orang-orang makrifat itu selalu mengingat kematian. Jadi Nabi subhanallah. Tapi kematiannya jangan diminta, ya, tidak boleh diminta. Tapi kalau datang, itu takdir seperti itu. Tapi jangan diminta, mengharapkan kematian. Lidurin azababihi, karena musibah yang menimpanya. Abang kering masalah banyak, musibah terus-terusan menimpanya, sehingga menginginkan kematian. Jangan. Fa'ikana lakuda mutamanian, jika dia terpaksa melakukannya, faliyakun hendaknya dia berdoa. Apa doanya? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku selama kematian itu baik bagiku. Tapi dengan kita membanyak mengingat kematian, justru itu akan menambah gairah hidup kita, sehingga akan banyak melakukan kebaikan dan kebaikan kita berikutnya. Maka pasti jasad kita ketika roh ini kembali ke jasad kita, roh ini berbagai jalan kemudian benar. Sedangkan jasad kita sudah menjadi jasad, lalu dimasukkan ke liang lahat, dimakan habis oleh cacing dan batu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka tidak ada yang bisa kita sombongkan di dalam hidup kita ini, tidak ada. Atau karena kita orang kaya menyebutkan bahwa kita sebagai orang yang enggak, atau kita orang pintar, atau seorang pejabat, tidak ada yang bisa kita sombongkan, Bapak Ibu. Semuanya akan kembali kita ke tanah. Maka gunung berupa emas. Orang yang bisa mengikuti pelaksanaan sholat jenazah lalu mengikuti ke kuburan berarti dia mendapatkan 2 gunung Uhud berupa suara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka dalam pelaksanaan sholat jenazah ini tidak ada rukun dan sujud. Apa hikmah tidak ada rukun dan sujud dalam sholat jenazah? Jawabannya, agar di saat kita melaksanakan sholat jenazah tersebut tidak dianggap bahwa kita sujud kepada mayit atau kepada jenazah. Jadi supaya tidak dianggap bahwa sholat kita itu sujud kepada jenazah. Usahakan walaupun misalkan jemaahnya itu sedikit, gak apa-apa, bikin aja 3 saf. Ya. Hadisnya dari sahabat Malik bin Khubairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimin." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia lalu disolatkan dengan orang, disolatkan oleh 3 saf. Orang yang ikut sholat tersebut kemudian disolatkan dengan 3 saf. Minal muslimina, dari kalangan kaum muslimin, illa aujaba, kecuali Allah akan mewajibkan illa aujaba, kecuali
dengan sholat jenazah yang diikuti dengan 3 saf tadi, maka